Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hudahu wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan taufik, inayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kalimat hamdalah inilah yang selalu kita ulang-ulangi, yang pantas dan bahkan wajib kita ulang-ulangi. Kalimat hamdalah, ucapan lisan kita katakan alhamdulillah, merupakan sebuah kewajiban yang merupakan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jemaah sekalian, tanda kesyukuran melalui lisan sebenarnya tidak cukup. Tanda kesyukuran kita lewat lisan kita ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin memang wajib, perlu, tapi kurang atau tidak sempurna kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bukti yang nyata. Bukti yang nyata yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana kita membuktikan bahwasanya kita ini adalah hamba bersyukur melalui ibadah dan amalan soleh yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Nabi kita alaihi salatu wasallam sebagai contoh teladan kita bersama. Kita sangat paham bahwasanya beliau adalah manusia yang paling mulia. Di dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau yang selalu bermuamalah langsung dan bahkan satu kamar dengan beliau. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya langsung kepada beliau karena menyaksikan bagaimana aktualisasi ibadah keseharian beliau setiap hari. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha selalu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malamnya tanpa terkecuali. Nabi selalu bangun salat malam di sepertiga malam terakhir dengan solat yang begitu panjang, sampai-sampai diceritakan bahwasanya lutut kaki beliau sampai bengkak-bengkak saking panjangnya solat beliau. Di sini Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa ya Rasulullah engkau seperti ini, maksimal sekali ibadahmu? Padahal engkau adalah manusia yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Apa kata Nabi? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah saya ini pantas untuk membuktikan bahwasanya saya ini adalah hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian, kesyukuran kita yang hakiki adalah bagaimana kita menunjukkan bahwasanya kita ini adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang yang kita mau sampaikan, tidak banyak yang mau kita sampaikan pada kesempatan yang pada malam yang berberkah ini. Hanya sekedar mengungkit kembali beberapa hadis yang berkenaan dengan bulan Ramadan, walaupun mungkin saja beberapa hadis yang akan kita sebutkan ini sudah pernah atau sudah sering lewat telinga-telinga kita. Akan tetapi ada satu hal yang paling inti yang perlu kita perhatikan di sini. 3 hadis yang kita maksudkan di sini adalah 3 hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ketiga hadis ini dibukukan oleh para al-muhadditsun fi muqaddimatihim, yaitu Al-Bukhari dan Al-Muslim dalam dalam kedua kitab sahih mereka berdua. Hadis yang pertama. Jadi 3 hadis ini hadis yang 3 potongan hadis yang mirip redaksinya. Potongan hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan
imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan ihtisab, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis yang pertama berkenaan dengan puasa Ramadan. Kedua, potongan hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berdiri di bulan Ramadan. Apa maksudnya berdiri di sini? Maksudnya berdiri di sini adalah berdiri melakukan ibadah solat di malam-malam bulan Ramadan. Barang siapa melakukan solat malam di malam-malam bulan Ramadan dengan dua syarat tadi, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya sama tadi dengan hadis yang pertama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis yang ketiga atau potongan hadis yang ketiga, hadis yang mirip dengan yang kedua tadi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan atau mendapati Lailatul Qadar, satu malam yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan di penghujung bulan Ramadan. Barang siapa mendapati malam tersebut dalam keadaan dia berdiri melakukan salat di malamnya, imanan wa ihtisaban, sekali lagi dengan dua syarat, dengan keimanan, dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, di sini ketiga hadis ini jemaah sekalian menggambarkan ibadah inti kita di bulan Ramadan. Ibadah inti kita di bulan Ramadan, siangnya puasa, malamnya salat tarawih, salat malam, salat tahajud. Nah, di sini jemaah sekalian, ternyata ibadah inti kita di bulan Ramadan yang siangnya puasa dan malamnya salat tarawih sebagaimana yang kita lakukan pada malam ini, intinya adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala semua kita membutuhkannya. Karena kita paham diri kita ini masing-masing adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak lepas dari yang namanya kesalahan, dosa, maksiat. Itulah kita. Sebagaimana isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata', setiap anak manusia kita ini adalah bersalah, pasti bersalah. Dan semua kita ini berpotensi untuk melaksanakan berbagai jenis dosa, baik itu dosa besar sampai dosa kecil. Sehingga jangan sampai di antara kita ada yang mengatakan, oh kalau saya ya jauhlah yang namanya dosa besar. Oh tidak, semua kita ini jemaah sekalian berpotensi untuk melakukan dosa. Dan kita semua pasti pernah melaksanakan kesalahan, melaksanakan maksiat, melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang berkenaan dengan kelalaian kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dosa juga ini. Dan pernah mungkin kita mendatangi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, di sini mungkin ada yang mengatakan bahwasanya apakah secara otomatis seorang yang puasa di siang hari di bulan Ramadan kemudian pergi salat tarawih otomatis mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Otomatis? Ternyata tidak. Ternyata tidak jemaah sekalian. Karena di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash wa rubba qaimin hadduhu min qiyamihi at-ta'ab was sahar. Sebagian kaum muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian kita ini berpuasa di bulan Ramadan, iya ikut berpuasa, menahan lapar dahaga dari subuh sampai maghrib, berpuasa penuh. Akan tetapi yang dia dapatkan bukan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji yang disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, tapi yang dia dapatkan al-ju' wal atash, hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Cuma itu yang dia dapatkan, bukan maghfirah. Dan sebagian kaum muslimin rame-rame datang sholat tarawih, rame-rame datang sholat tarawih, tapi yang ia dapatkan bukan ampunan Allah yang dijanjikan di dalam hadis yang pertama tadi, tapi yang ia dapatkan hanyalah at-ta'abu was-sahar, hanya sekedar capek, letih, begadang. Karena biasanya kalau di luar bulan Ramadan, kadang kita kalau selesai sholat isya, kemudian kita kembali ke rumah masing-masing, kalaupun ada acara makan malam, kita makan malam, kemudian istirahat. Nah, sekarang di dalam bulan Ramadan kita sholat tarawih
kemudian setelah sholat isya dulu, kemudian menunggu dulu sholat tarawih. Ini merupakan kebiasaan yang baru di luar bulan Ramadan, sehingga jemaah sekalian, sekali lagi bahwasanya tidak secara otomatis seorang yang melaksanakan ibadah inti di bulan Ramadan itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, bagaimana caranya supaya kita tahu kita ini sudah berhak untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bagaimana caranya kita memprediksi? Oh, tunggu dulu. Nah, di sini jemaah sekalian, kita mau kembali kepada 3 rangkaian hadis yang kita sebutkan di awal tadi. Bahwasanya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu ternyata ada 2 syarat yang disebutkan dalam 3 potongan hadis tadi. Bahwasanya siapa yang berpuasa dan siapa yang sholat dengan keimanan, dengan syarat keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, inilah mereka yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara cepat kita bertanya mungkin satu-satu, atau bertanyalah ke diri kita masing-masing. Apakah Anda puasa? Apakah Anda datang sholat tarawih di masjid itu dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin secara cepat kita bertanya seperti ini, masing-masing kita mengatakan, "Oh iya dong. Saya ini puasa, saya ini pergi sholat tarawih itu karena atas dasar iman dan hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala." Itu mungkin jawaban yang nampak di permukaan. Akan tetapi apa yang ada di dalam hati itu tidak ada yang tahu kecuali Anda dan Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ternyata ibadah puasa atau ibadah inti kita di bulan Ramadan ini merupakan ibadah jamaahiyah. Ibadah yang kita lakukan secara bersama-sama. Apalagi utamanya kita ini yang tinggal dalam lingkungan yang mayoritas kaum muslimin. Sehingga sebelum datangnya bulan Ramadan, jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan, kita biasa sering lihat iklan-iklan di televisi, iklan sirup iklan inilah yang mengisyaratkan bahwasanya bulan Ramadan akan datang. Dan iklan-iklan di media sosial mengisyaratkan bahwasanya bulan Ramadan akan datang. Dalam mindset kita bahwasanya Ramadan sebentar lagi, siangnya puasa, malamnya pergi sholat tarawih di masjid. Itu yang tertanam dalam pikiran kita sejak kecil jemaah sekalian, sehingga ternyata ibadah inti kita yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini ternyata hanya sekedar adat kebiasaan tahunan. Sebagian kita terperangkap dalam adat kebiasaan tahunan, sehingga esensi ibadah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Gambaran singkatnya seperti ini jemaah sekalian. Kita ini berpuasa karena kita hidup di lingkungan muslim yang semuanya hampir semua berpuasa. Kadang seseorang berpuasa itu karena atas dasar ketidakenakan. Tetangga saya pergi puasa, kanan kiri depan belakang puasa, pergi sholat tarawih. Masa saya tidak puasa? Masa saya tidak pergi sholat tarawih? Kadang yang seperti ini yang membuat seseorang melaksanakan semua ibadah inti di bulan Ramadan. Atau bahkan jemaah sekalian, dia tidak mau dikatakan, Ramadan, masa dia tidak pergi sholat tarawih? Itu yang ada dalam hatinya. Ini kadang menjerat kita jemaah sekalian, menjerat sebagian kaum muslimin terhalang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh limpahan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian, yang membedakan antara yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak, itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis, hanya patokannya di sini. Cuma Allah dan kita yang tahu. Apakah betul-betul kita berpuasa? Apakah betul-betul kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini dengan sholat-sholat kita? Hanya atas dasar keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Para ulama kita memberikan sedikit ukuran supaya kita ini bisa mengukur apakah saya ini sudah betul puasanya dan qiyam Ramadannya atau tidak. Kita diajak berkhayal. Kita menghayal sedikit, umpamanya kita pergi ke negeri non jauh di sana,
dalam keadaan di negeri tersebut tidak ada kaum muslimin satupun kecuali kita. Nah, pada saat Ramadan datang, pertanyaannya, apakah kita akan tetap berpuasa? Dan di malam harinya mendirikan sholat tarawih, sholat malam, atau tidak? Kalau jawabannya, oh iya dong, saya ini orang muslim, taat. Walaupun tidak ada yang berpuasa selain saya akan tetap berpuasa dan saya akan tetap sholat tarawih walaupun sendirian. Namun jemaah sekalian, kebanyakannya mungkin kalau mendapati situasi seperti ini akan mengatakan, orang-orang tidak ada yang berpuasa, tidak ada juga yang kenal saya, tidak ada juga masjid yang buka, masa saya mau puasa? Masa saya mau sholat tarawih sendirian? Jemaah sekalian, kembali kita introspeksi 12 puasa kita yang telah lalu, 12 ibadah sholat tarawih kita yang telah lalu. Jangan sampai kita inilah orang-orang yang termasuk yang terjebak pada rutinitas tahunan, hanya sekedar adat kebiasaan. Karena Ramadan, sudah berapa Ramadan yang mungkin kita lewati, sudah bertahun-tahun kita bertemu dengan Ramadan. Bisa jadi kita bertemu dengan ibadah Ramadan ini hanya sekedar terbiasa ikut ramai dengan kebanyakan, sehingga esensi ibadah yang harusnya kita dapatkan, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak dapatkan. Padahal melalui ibadah yang semua kita bisa lakukan. Sehingga jemaah sekalian, perlu sebelum kita sahur, ya, sebelum kita puasa di waktu subuh, kita ketuk hati-hati kita, ya Allah, saya ini puasa untukmu atas dasar mengharap pahala darimu dan mengharap ampunan darimu. Sebelum kita pergi sholat tarawih, kita ketuk hati-hati kita, ya Allah, saya berangkat ke masjid bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tidak enak kepada tetangga saya dan orang-orang yang saya kenal, tapi saya mendirikan ibadah ini hanya atas dasar iman kepadamu dan karena menginginkan mendambakan pahala darimu dan ampunan yang engkau curahkan. Sungguh celaka jemaah sekalian seseorang yang mendapati bulan Ramadan sebagaimana isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, rogima an furujulin dakhala alaihi ramadan thumma salah falam yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia umur yang panjang mendapati bulan Ramadan, tapi hari-hari bulan Ramadan itu berlalu. Kemudian berlalu bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ampunan Allah Subhanahu wa taala itu di setiap malam. Walillahi utaqau minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala di setiap malamnya memilih hamba-hambanya untuk dibebaskan dari api neraka, dalam artian dia ampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian, sungguh merugi kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan bonus bulan Ramadan tapi tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya sehingga kita ini di hari-hari ke depannya, ini masih panjang, masih ada belasan hari lagi. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat bahwasanya kita melakukan ibadah Ramadan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah dengan izin Allah, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu, kita butuhkan, itu bisa kita raih di momen yang mulia ini. Mungkin cukup yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.